Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, yang masih menjadikan kita bisa melaksanakan amal ibadah terutama di bulan suci Ramadan dengan penuh ketentraman, kenyamanan. Tidak ada ketika kita sedang asik-asiknya mendengar pengajian, ketika kita sedang asik-asiknya tahiyat akhir, melatui dulu Coba bayangkan apa-apa ibu-ibu, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka tidak bisa leluasanya beramal seperti yang kita lakukan. Jangankan beramal, untuk makan minum yang pantas saja sulit. Awak air maili di mama janih barasih. Mereka untuk bisa mendapatkan air minum nan barasih susah. Maka amat terlalu kalau sudah sedemikian besarnya nikmat Allah kawa, rupanya ndak jua menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sharingnya kita berselawat kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, akan menjadikan kita kelak termasuk salah satu dari umat beliau yang akan beliau berikan syafaat. Kaum muslimin hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Malam kini sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia Ramadan atau pengurus sawah, ambo diminta mengisi pengajian dengan judul kesalahan yang sering dilakukan dalam ibadah solat. Kesalahan yang sering dilakukan dalam ibadah solat. Ambo tidak tahu apa-apa ibu-ibu, apakah nanti beberapa kesalahan yang sering terjadi itu termasuk yang ada di awak atau indah. Tapi itu hanya rangkuman dari beberapa pandangan ulama. Ada beberapa kasus yang ditemukan munculnya, didapatinya beberapa kesalahan-kesalahan dalam ibadah sholat. Sebelumnya namo ambo tadi ada sabuikan oleh protokol awak ujang, nama ambo singke ibu-ibu paling mudah ditekana. Ambo tinggal di Sungai Buluh, kampung berasal dari Payakumbuh. Sehari-hari mengajar di Sumatera Tawali Parabe, dan kini ambo diamanahi sebagai kepala madrasah tingkat sanawiyah.
Itu barangkali sekedar pengenalan diri, mengawali pengajian kita pada malam kini. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Ibadah salat adalah salah satu ibadah yang sangat menentukan segala ibadah-ibadah kita yang lain. Karena sedemikian besar mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain, maka sudah sepantasnya lah kita agak lebih serius memperhatikan betul tata cara bacaan-bacaan solat awak. Sudahkah benar, sudahkah tepat, atau jangan-jangan masih ada kita dapati kealfaan-kealfaan di dalamnya. Tentunya mengupas persoalan solat pada malam kini tidak akan memungkinkan waktu awal. Tapi paling tidak kita ingin mengemukakan beberapa kemungkinan sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam beberapa ibadah tadi. Penting dan sedemikian besar pengaruh ibadah solat dalam kehidupan kita, sampai-sampai menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam At-Tabrani, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang mula-mula akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dikaji dari awak pada hari kiamat kelak adalah solat. Bagaimana solat itu? Fa in solahat solahalahu sairu amalihi. Jika solatnya itu rancak, elok, sesuai, maka niscaya akan bagus pula lah seluruh amalnya yang lain. Kemudian wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kebalikannya apa ibu-ibu? Bila ternyata solat kita ini tidak bagus, rusak, banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, itu juga menyebabkan rusaknya amal-amal kita yang lain. Sedemikian besar pengaruh ibadah solat dalam nilai pahala amal-amal ibadah kita. Bahkan itu apa-apa ibu-ibu, karena solatku adalah tiang agama. Kira-kira kalau kita bertanya apa-apa, nantilah dulu kita bicara kesalahan dalam melakukan solat. Kira-kira ibadah yang paling acok pula tak tinggal di kerajaan orang. Kira-kira ibu, kok malu-malu ibu mengecekkan? Kok ibu mengecekkan ya? Apa-apa nanti kalau berang-berang kayak ibu awak. Ternyata memang tidak bisa kita pungkiri, amal ibadah yang paling banyak diremehkan bahkan ditinggalkan kaum muslimin yang lah balik berakal adalah ibadah solat. Cobalah kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Kita evaluasi di rumah tangga awak. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak, cucu-cucu, bahkan laba menantu bagai. Kira-kira bisa diamati satu persatu, iyokah iko yang muncul? Rupanya benar. Ibadah solat iko pula lah yang paling banyak diabaikan dan ditinggalkan. Kalau puasa apa-apa ibu, selagi tak makan tak minum siang hari berartinya puasa tuh. Ya nak? Lai tak makan tak minumnya siang hari berarti mereka sedang puasa. Besoklah hampir tiba hari raya Idul Fitri, kita dituntut dan diperintahkan membayarkan zakat fitrah. Hampir setiap rumah, hampir setiap individu muslim pasti mereka selalu membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau solat kau apa-apa ibu-ibu itu yang cukup banyak. Anda tak tahu kalau fenomena yang awak disiko.
Tapi kalau fenomena yang berasakan sejak dahulu sampai kini, terutama di kampung ambo sendiri, di Kabupaten 50 kota, ya sholat kau yang paling baik. Bisa dibilang jari yang betul-betul lai mengarojokan tuntas 5 kali sehari semalam. Yang lainnya banyak tinggal. Kaum muslimin hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Nah, sesuai dengan topik yang dimintakan oleh panitia, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam ibadah sholat. Di antaranya kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kenapa bisa ada kesalahan? Karena ibadah sholat kok ada pedomannya, ada petunjuknya, ada contohnya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu terdapat dalam kitab hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Salatlah kamu sebagaimana kamu mendapati atau melihat aku salat. Ustaz, dari mana pula kita bisa mencari bahwa Nabi itu salat? Kalau ditanya kini, yo tentu ibu-ibu, tidak ada kita yang bisa melihat model apa dulu Nabi kita salat. Tapi dalam berbagai kitab-kitab kumpulan hadis, bahkan mulai pula dirangkum dan diuraikan secara terperinci dalam kitab-kitab fikih, dikemukakan dan dijelaskanlah di sini bagaimana tata cara sholatnya Nabi itu. Maka di antara sekian banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin terluput bagi sebagian awak dalam melakukan ibadah sholat adalah yang pertama kali dulu ibu-ibu, yang pertama kali ada di antara kita yang bacaan solatnya masih berpedoman penuh pada apa yang dilafazkan kata lingua awak sejak kecil dulu. Bahas sejak kecil apa-apa ibu-ibu, apa-apa ambo ibu-ibu ambo yang mungkinlah berumur 60-70 atau bahkan sampai puluh kate. Kita dulu kan tak punya MDA model kini. Iya ibu-ibu. Kalau zaman kini anak-anak didik kita MDTA kah namanya, mereka lah diagih pelajaran itu, bahkan ada pula buku yang berisikan tulisan bacaan sholat lengkap, sehingga mereka bisa memperdomani sebelum tamat MDA itu, mereka bisa mengulang-ulang balik bacaannya di situ mah yang salah. Tapi kalau kita zaman dulu, sholat itu kita belajar melalui pengajaran lisan, dibacakan di guru-guru awak ikuti sama-sama, akhirnya kita hafal itu yang kita baca. Sehingga kadang-kadang didapatilah ada sebahagian kesalahan-kesalahan bacaan tadi. Kenapa? Karena sampai kita dewasa, dia lah hafal di awak, wadak sempat le mencalik-calik bacaan yang sebetulnya ba'ah. Sehingga ada je yang baca at-tahiyatu. Ada ibu? At-tahiyatu katanya, menjadikan bacaan hanya itu sukun. Kiranya dicari di hadis-hadis Nabi atau di buku-buku bacaan sholat, ternyata indah at-tahiyatul. Ternyata bunyinya seperti itu diantara. Itu baru diantara contoh kecil. Bahkan bisa demikian terjadi karena dulu kita hanya semata-mata mengandalkan hafalan dari kecil, sehinggalah dewasa awak lupa kita berulang-ulang kaji itu balik. Padahal di rumah kita zaman kini lah pasti ada buku-buku anak awak, cucu awak yang sedang MDTA. Kita ulang-ulang balik. Mana tahu di situ kita cerita, oh iya, ambo salah baca ikonya. Ambo salah baca bacaan duduk di antara dua sujud. Ambo salah membaca bacaan tahiyat. Ambo salah membaca bacaan ini itu dan sebagainya. Kapan? Kalaulah kita ulang-ulang balik, cocokkan bacaan awak dengan yang tertulis. Itu yang pertama. Kesalahan yang kadang-kadangnya bisa muncul. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, itu kesalahan itu bukan dalam bacaan, bukan dalam tata cara. Ada kadang-kadang di antara kita sholat
dengan pakaian awak, terutama sekali bagi laki-laki, dengan kita sholat menggunakan celana, kadang-kadang rupanya celana kita kok bolong karena abu rokok, bolong setetang paunya karena puntung rokok sehingga berlubang. Otomatis kalau lah berlubang celana awak lah terbuka aurat atau robek. Maka kalau ada kita yang serupa itu, apa-apa ibu-ibu kaum muslimin, sebaiknya kita sholat memakai sarung, atau tidak kita pergunakan celana itu untuk sholat karena lah berlubang, lah nampak, lah terbuka aurat kita. Dan itu memang fenomena. Bahkan di Parabek sendiri ambo mendapati kadang-kadang anak-anak kita sholat didapati ada yang serupa itu. Tak tahunya nanti kiranya di samping Sarawak lah cabai, dikarenakan balik itu ambil sarung ulang sholat balik. Wah, kebaya itu solat itu diantaranya wajib menutup aurat. Kau terbuka nampak pawawa dek karena jahitan tapinya lah cabai. Tak boleh. Kau di dekat lutut kau ada lubang, mungkinnya terjatuh sehingga bergeser di tembok cabai. Iku ada lubang, kalaupun kau dipakai Sarawak kau agis hadi plus dulu, tutup dulu, atau jahit balik baru bisa dipergunakan solat. Kalau tidak bagaimana? Pakai sarung. Memang ketika nyo tagak dak nampak auratnya masih di bawah lutut, tapi pas nyo duduk kiranya Sarawak naik akhirnya terbuka lututnya. Itu hati-hati kita. Dalam hal pakaian, mungkin pakaian kita berlubang, cabik dan sebagainya, itu yang kedua tadi. Yang ketiga kaum muslimin, yang juga harus berhati-hati bana kita dalam ibadah solat adalah hati-hati bagi kita yang sempat kecimprat air ketika istinja. Kita buang air kita tidak berhati-hati, apalagi buang air kita sambil berdiri pula. Tidak sadar kita nanti kiranya karena percikan air pipis kita ke celana, otomatis celana kita karena najis, tidak boleh alai dibuat ibadah. Apalagi kalau ada pula kita yang buang air tidak pula istinja sama sekali. Itulah bisa dipastikan celana kita kena tetesan air, kita habis buang air kerana tidak kita basuh, tidak kita suci setelah buang air kecil. Ini hati-hati sekali. Ibu-ibu ambo pun demikian, bapak-bapak ambo, generasi-generasi muda kita pun demikian. Bahkan itu kebaya itu kadang-kadang tak sado awak yang setiap buang air ketek itu nyo sengaja mencari yang ada airnya. Apalagi kalau nyo sedang di sawah, jangankan di sawah, orang di hati oto saya nyo parkir otonya lepas sandal saya di oto keranya sedang pipis. Kalau ada yang serupa itu otomatis tidak bisa lay celana tadi dibawa solat. Sedangkan solat kita mesti bersih dari najis. Nah, termasuklah yang serupa itu apa-apa ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya mau sampaikan, kalau tadi pipis, termasuk kalau ada kita yang ya memang mungkinlah kebiasaan awak lah, hobi tidak bisa ditinggalkan, memelihara anjing. Kadang pagi-pagi baku bolokan, hati-hati awak jangan sampai dijilek anjing tadi celana atau pakaian awak. Baku itu ikut termasuk hadas atau najis barek. Tidak cukupnya hanya kita randam sebentar kita cuci, tidak bisa. Kalau jilatan anjing itu mesti kita cuci sebanyak 7 kali. Salah satunya digosok, dicampur aja tanah, akan barek jadinya. Nah, itu diantara yang berkaitan dengan pakaian. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa lagi diantara contoh kesalahan bacaan solat tadi. Kesalahan dalam solat. Salah satu rukun yang kita baca dari 13 rukun solat, terutama itu dimulai sejak kita rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, bangkit dari sujud, sujud kembali. Apa yang harus ada apa-apa ibu-ibu? Harus ada tumak ninah, diam sesaat.
Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, tak seperti itu. Tapi ada masa di mana kita agak tenangkan diri sesaat, dan itu termasuk rukun yang harus ada. Kalau rukun, kalau tidak ada, berarti tidak sempurna amal yang kita karajokan. Kalau sholat itu rukunnya 3 balik, dimulai dari takbir, akhirnya nanti dengan tertib setelah salam. Nah, berbeda aja puasa Bapak Ibu. Puasa ibadah yang terpanjang dari terbitnya matahari, dari waktu subuh sampai nanti masuknya waktu maghrib. Tapi rukunnya bara Ibu, bara rukun puasa duonya. Pertama niat yang selalu kita hadirkan sebelum terbitnya fajar, itu boleh dari malam hari kita niatkan. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau sholat ada 13 rukun yang ada di dalam. Di antara rukun-rukun tadi, baik ketika kita rukuk, yang tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, itu harus disertai dengan yang namanya tumak ninah. Tenang kita ketika itu. Betul-betul kalau sujud itu betul-betul samporono kita melakukan sujud. Kalau sedang rukuk, benar-benar samparono kita melakukan rukuk tadi. Sedangkan bacaan rukuk, bacaan sujud itu hukumnya sunat. Tapi betul-betul menyamporonokan kita, berdiam tenang kita sesaat ketika melakukan itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang sholat misalnya Allahu Akbarnya rukuk tapi nya diam saja, itu sah sholatnya. Karena bacaan rukuk, bacaan sujud itu bukan bacaan yang wajib, yang rukun seperti Al-Fatihah. Tapi menenangkan diri sesaat ketika rukuk, ketika sujud, ketika yang tidal, itu adalah wajib kita lakukan. Wajib ada dalam ibadah hawa. Nah, jadi hati-hati kita apa-apa ibu-ibu, jangan-jangan ada dari kita yang tidak demikian melakukannya. Ketika mereka rukuk, ketika mereka sujud, ternyata terluput untuk tumak ninah di dalam ibadah yang dilakukan. Termasuk ketika kita sujud, nanti ada di antara tata cara rukuk dan sujud. Tata cara rukuk misalnya, di antara yang Nabi kita ajarkan adalah beliau kalau rukuk itu meluruskan tulang punggungnya. Sampai diceritakan dalam hadis, andaikan ditaruhlah gelas atau bejana yang berisi air, diletakkan di punggung Nabi itu tidak akan tumpah ketika beliau rukuk. Nah, kira-kira awak bapak ibu-ibu, mungkin sesekali beko apa-apa awak di rumah ibu-ibu awak baganti-ganti je suami, coba cari ambo rukuk le luri punggung ambo. Alah lapas gua lah, batukar lah dicari pula di suami lah ibu rukuk, kiranya lah lurui lapas. Tapi kalau memang ya terpaksa ndak bisa lah diluruykan, pinggang kita lah mulai mana mau tu ibu lah mulai ngilu-ngilu, ndak namu lah dipasokan bana, maka itu namanya uzur yang mudah-mudahan Allah maafkan dari awal kalau memanglah begitu keadaan. Tapi bagi yang masih muda-muda, bagi yang tak ada halangan sedikit pun, tetap kita diperintahkan untuk ketika melakukan rukuk meluruskan punggung kita dalam rukuk. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau? La salata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat siapapun seorang pun di antara kamu sehingga dia meluruskan, menegakkan punggungnya baik pada waktu rukuk maupun pada saat sujud. Lurui punggung kita saat kita rukuk, lurui saat kita sujud. Itu di antara yang Nabi ajarkan. Jadi kalau tadi tumak ninah itu menyangkut sikap tenang awak,
Sedangkan yang dikatakan menegakkan tulang ini adalah meluruskan tulang kita ketika itu. Karena itu apa-apa ibu, ada je orang yang kita lihat solat ketika rukuk tu kepalanya terlalu menakuah, sehingga kalau dicalik madalika jadinya. Ada pula yang agak seketik, itu mungkin karena pinggang sakit tadi. Tapi kalau kita yang sehat mesti berusaha untuk kita luruskan. Bahkan ibu-ibu apa-apa kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Tadi diantaranya kita bahas perihal tumak ninah. Pernah suatu kali seorang sahabat sholat dan ketika itu Nabi ada di sana. Selesai dia sholat, Nabi suruh sholat lagi. Sholatmu tadi belum benar. Yang sembahyang balik. Lah sudah lo yang kedua, Nabi mendakikkan Nabi bilang ulang balik, sholatmu masih belum betul. Sampai akhirnya ulang solatnya 3 kali, Nabi lagi-lagi menyampaikan solatnya belum benar. Akhirnya sahabat itu menyerah, adik apa kesalahanku ya Rasulullah? Tolong beri aku pengajaran. Sehingga Nabi ajarkan, ternyata dalam tata cara solat yang dia kerjakan, dia belum meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud, dan juga belum tumak ninah dalam menjalankan perintah-perintah yang mesti diiringi dengan tumak ninah di dalamnya. Nah, ini diantara hal yang penting yang mesti kita hati-hati, kita waspadai di dalam ibadah solat kita tadi. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Bahkan bukan hanya itu, sampai-sampai Nabi malah mengatakan, orang yang tidak sempurna meluruskan rukuk dan sujudnya sama dengan mencuri dalam solat. Aswa'un nasi sariqatan lazi yasriku min solatihi. Seburuk-buruk manusia kata Nabi adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Yang dikatakan mencuri dalam solat, ada yang tidaknya sempurnakan dalam ibadah solat tadi. Mana itu? Apa kata Rasulullah? La yutimmu ruku'ahu wala sujudaha, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Tidak dia sempurnakan rukuknya dan tidak dia sempurnakan sujudnya. Atau Nabi mengatakan la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak dia luruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi iko perlu bagi kita perhatikan betul agar kita mendapatkan ibadah solat yang betul-betul sempurna. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Nabi, amal yang paling menentukan amal-amal kita yang lain kelak di hari akhir ketika dihisab adalah amal ibadah solat. Rancak bana puasa awak, banyak bana sedekah awak, rajin bana zakat awak. Kalau solat ko yang kanai, maka bisa menjadikan rusaknya amal-amal kita yang lain. Kaum muslimin sidang jemaah solat tarawih rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kemana tadi ibu? Tadi yang pertama labara tu lampe. Yang barusan lah yang kalimu. Yang keenam lah. Di antara yang keenam yang mesti kita perhatikan di dalam ibadah salat, dan itu merupakan yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada malam kini. Jangan sekali-kali mendahului imam dalam solat berjamaah. Yang dikatakan mendahului imam, misalnya kita tagak di belakang imam bana, tagak di belakang imam saf pertama, bantu-bantunya malah katawi lah mangkek tangan, kita angkat lo duluan, Allahu Akbar ke siapa. Itu namanya kita mendahului imam. Apalagi nanti kalau kita tahu imam kita gerakannya lambat misalnya, mungkin karena usianya lah uzur, untuk dari tagak ke sujud konyo lama turunnya. Hati-hati awak dan sampai bapacu pula awak, dia awak masih fisik awak masih kuat, duluan pula kan yang kita tiba di tempat sujud daripada imam. Itu berlaku dalam seluruh gerakan salat, bahkan dalam salam sekalipun.
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama. Jangan sampai kita mendahului imam. Bahkan para ulama mengatakan, bahkan salam yang kedua sekalipun, walaupun salam kedua kau hukumnya sunat, kita tidak boleh duluan pula pada imam. Kadang-kadang ada imam kan lamonya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sedatunya baru salam ke kiri. Kira makmum assalamualaikum pertama langsung lo sekali. Lagi-lagi mendahului imam. Ini hati-hati awak bapak ibu-ibu kaum muslimin, dan ikut berlaku dalam salat berjamaah pada seluruh gerakan apapun. Tidak boleh kita mendahului imam dalam setiap hal. Kita sebagai makmum, karajo kita adalah mengikuti imam, bukan mendahului imam. Itu barangkali diantara sebahagian apa yang kita lihat sebagai bentuk-bentuk kesalahan yang mesti kita perbaiki dalam ibadah sholat. Mudah-mudahan dari apa yang kita sebutkan tadi, kita berusaha lagi ke depan untuk memperbaikinya. Pertama tadi dimulai dari bacaan. Kalau ada kita yang sampai kini bacaan masih yang kita dengar dari dulu, kalau bisa bansu-ansu kita calik-calik juga buku-buku bacaan sholat. Ma tahu ada salah tasdid, tertinggal tasdidnya, salah baris atas baris bawah dan sebagainya, kita perbaiki itu. Kemudian yang kedua, dalam rukuk dan sujud betul-betul hendaknya kita meluruskan tulang punggung kita. Maksimalkan, betul-betul sempurnakan rukuk dan sujud kita. Bahkan sesungguhnya sempurnanya rukuk dan sujud bukan hanya berkaitan dengan sholat. Bahkan orang-orang ahli kesehatan, mereka kaji pula rahasia gerakan sholat itu. Ternyata rukuk itu kalau dikerajokan dengan baik, sempurna, sujud pun demikian, sangat banyak manfaatnya kepada kesehatan. Salah satunya apa ibu? Melancarkan aliran darah ke otak awal. Yang kalau aliran darah ke otak itu bermasalah, terganggu, tersumbat dan sebagainya, bisa-bisa kita kena penyakit stroke. Maka orang yang rajin sholat, insya Allah Allah jauhkan dari itu. Bahkan itu, kalau gerakannya kita sempurnakan, di sana dilatih gerakan tadi menjadi semakin baik. Aliran darah itu semakin sempurna. Kemudian yang ketiga tadi adalah tumak ninahlah dalam gerakan-gerakan ruku yang tidak sujud maupun duduk di antara dua sujud. Lakukan yang tumak ninah, tenang kita dalam melaksanakannya. Nah, kemudian juga di antara yang tadi yang kita sampaikan adalah jangan sekali-kali dalam berjamaah kita mendahului imam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.